Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sampai kita bisa berkumpul bermuajahah dalam majlis yang insyaallah sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan dari hadirnya kita, dari melangkahkannya kita ke majelis ini lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan, dan daripada ini dihasilkan maksud kita, dipenuhkan hajat kita, disehatkan badan kita sampai mana kita dapat menjadikan amalan kita ini mendapatkan syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat dilipat gandakan daripada amal yang kita jalankan di hari dan di malam yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut kepada kitab Ta'limul Muta'allim, pembahasan tentang bagaimana dilarangnya kita untuk bakhil atau tamak. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar tidaklah sifat tamak itu, tinggalkanlah sifat tamak itu. Karena apa? Karena sifat tamak adalah kefakiran yang hadir. Ya, santri juga nggak boleh kikir. Ya, dari situ nggak boleh kikir dari harta yang dimiliki, daripada ilmu yang dia punya. Ya, dia harus sering-sering menafkahkan untuk kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain. Nah, jangan sampai punya sifat kikir. Adapun yang dikatakan tamak ini, kita udah punya tapi kita masih mengharapkan dari yang lain. Ini kategorinya bukan ilmu, kategori daripada kepemilikan harta benda atau sifat-sifat duniawi. Semisal di rumah ada makanan udah cukup, tapi karena memang ada pembagian bansos atau apa, datang lagi geruduk-geruduk gitu, ikut ngantri, ikut berjibaku, bahkan jotos-jotosan. Nah, ini sifat tamak. Padahal di rumahnya ada, padahal dia punya harta cukup, padahal dia punya bekal. Jangan sampai menghinggapi yang namanya thalabul ilm atau santri, ya jamaah sekalian. Supaya apa? Supaya ilmu yang didapat itu dapat kejernihan daripada harta yang dia dapat atau dia makan. Ya harus hati-hati daripada sifat tamak, karena Rasulullah SAW tadi juga menegaskan bahwa sifat tamak adalah kefakiran yang hadir. Difakir. Dan fakir itu atau orang yang hakikatnya punya kekurangan, serba kekurangan itu lebih dekat kepada sifat kufur. Kufur juga yang dimaksud adalah kufur nikmat. Dia ingkar sama nikmat yang dia punya. Bahayanya bagi orang-orang yang ingin menjernihkan dirinya untuk thalabul ilm, sampai ada sifat-sifat tamak. Perintahkan kita untuk royal, untuk kita sering-sering sedekah, sering-sering kita berinfak, supaya ada keberkahan daripada ilmu yang didapat. Karena seringnya kita berbagi itu akan membukakan nur cahaya kita. Karena ilmu itu bagian dari cahaya, maka ditimpa dengan wadahnya cahaya, insya Allah akan tertampung
ilmu itu dengan tempat yang sesuai. Tapi kalau cahaya yang datang wadahnya nggak ada, ya, nggak pernah sedekah, kikir, bahkan yang dikatakan tadi tamak, ya, ngandel aja sama banda orang, maunya minta-minta terus sama orang. Nah, ini nggak akan dapat keberkahan ilmu. Adapun dia dapat mungkin ya cuma buat informasi sesaat aja, tapi nggak manfaat buat orang lain, bahkan buat dirinya sendiri. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu kulluhum fil faqri, makhafat al-faqri wa kanu fi zamanil awwal yata'allamuna al-hirfata, thumma yata'allamuna al-ilma hatta la yatma'u fi amwalin nas." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini mengatakan manusia itu memang sesungguhnya adalah fakir, karena memang dia punya naluri fakir, maka dia takut. Takut fakir. Orang-orang yang pada zaman dahulu belajar bekerja, kemudian baru belajar ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak mempunyai sifat tamak dengan harta orang lain. Kenapa? Karena diisinya hati itu dengan ilmu. Jadi kalau memang tabiat manusia ini memiliki rasa takut dari kefakiran, memang dilahirkan dalam keadaan fakir, rasanya pengen milikin aja. Tapi itu terjadi, itu berlaku sama orang-orang yang jahil, orang-orang yang masih bodoh. Kalau orang-orang yang tahu cenderung melepaskan. Yo, lihat anak yang udah gede, malah pengen bagi. Ngelihat anak kecil lagi berebutan, dibagi. Nah, itu ada kedewasaan. Anak kecil yang saling berbagi itu ditumbuhkan dalam jiwanya kedewasaan. Punya ilmu gak? Punya. Ilmu pengertian udah mulai tumbuh tuh, dengan naluri dia mulai tumbuh berbagi. Jadi nggak boleh. Tapi kalau ada orang yang masih punya ngumpulin, itu mirip kayak binatang, karena emang binatang kagak punya kan, kagak punya ilmu. Ya monyetnya, di mulutnya udah ada, ya tikus, ya kantong udah ada, dikumpulin di pojokan tuh tikus. Makanan sama tikus dikumpulin, habis busuk nggak makan sama dia. Enggak, dia nggak makan, dikumpulin aja. Makanya ada koruptor-koruptor itu sesungguhnya dia nggak menikmati harta yang dia ambil, yang dia curi, yang dicolong. Lorong perutnya sama yang dia tampung juga nggak habis dimakan. Makannya cuma sepiring doang, dia mau elekin sampai dia puas-puasin makanan yang paling mahal sedunia, dikejar itu sama para orang-orang ya yang mengaku dirinya sultan itu. Ya, padahal hasilnya, duitnya dari korupsi, nggak habis, malah dikumpulin, membusuk, dan akan menjadi penyakit pada dirinya kelak yaumul akhirah. Hatta yata'allamuna hatta la yatma'u fi amwalin nas, sampai didatang ketetapan dalam jiwanya itu ilmu, dan dia tidak tamak kepada harta orang lain. Wa fil hikmah man istaghna bimalin nas iftaqar. Ya, dalam kata hikmah jadi dikatakan di sini, barang siapa yang tamak dengan harta orang, maka dia akan fakir. Ya kan hakikatnya itu, harta orang yang diambil, harta rakyat yang diambil, harta saudara yang diambil, dia malah makin ketakutan, dia malah makin miskin. Itu. Ini jadi dia menutup dirinya dari cahaya ilmunya Allah. Kenapa? Kalau orang sudah dapat ilmunya Allah, secara naluri akan muncul ingin berbagi, pengen ngasih aja bawaannya, pengen memberikan kebahagiaan kepada orang lain, senang kalau melihat orang lain itu bahagia. Yang bahkan kalau diperhatikan orang-orang yang memang udah penuh dengan ilmu dalam jiwanya, dia itu nggak kaya dalam kacamata dunia, tapi demen banget berbagi. Kacamata dunia dia nggak kaya, tapi hakikatnya adalah dia adalah orang kaya yang memberikan setiap apa yang dia miliki untuk akhirat dia. Tabungannya luar biasa. Dapat duit, gaji, misalnya dapat pendapatan cuma 50.000, dia nafkahin untuk infak. Setelah keluarganya, dia masih menginfakkan dari kekayaannya itu separuh. Maka disitulah kekayaan yang hakiki, disitulah ilmu yang sedang diamalkan sama dia. Gitu.
sampai mana diberikannya oleh Allah ilmu, lalu dia manfaatkan ilmu itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, di sini ditekankan jangan sampai kita mempunyai sifat tamak, bahwa tamak itulah yang inti daripada kefakiran yang nyata. Orang fakir, orang miskin, la yabqa lahu hurmatul ilm. Jadi kana tama'an la yabqa alaihi hurmatul ilm. Jadi seorang alim misalnya dia punya sifat tamak, maka akan musnahlah kehormatan dia. Orang alim nih, orang yang biasa ngajar, orang biasa ceramah, biasa khutbah, biasa ngajarin orang lah, masih memiliki sifat tamak, apa yang terjadi sama kita jamaah melihatnya? Hilang kehormatannya. Ya paling kelihatan zahirnya doang, kayak kalau lagi hadir kita iya angguk-angguk, tapi batin kita udah kagak depan, hilang udah, nggak ada tuh greget kita untuk menghormatin dalam ketulusan kita, nggak ada. Ya cuma basa-basi doang, kelihatan ya Pak Haji ya, gitu-gitu doang. Tapi batin kita karena ngelihat dia punya sifat tamak, hilang kehormatan dirinya. Karena tama'an la yabqa lahu hurmatul ilm wa la yaqulu bil haqq. Dan sesungguhnya orang yang merasa dirinya punya ilmu lalu mengatakan hal-hal yang hak, tapi dia mempunyai sifat tamak, sesungguhnya dia tidak mengatakan itu hak. Dia berlawanan apa yang dia lakukan. Gitu. Walihada kana yata'awwadu sahibu syara' alaihi salam wa yaqulu a'udzu billahi min tam'i yudni ila at-taba'. Jadi makanya orang-orang yang diberikan oleh Allah hikmah daripada ilmu selalu meminta perlindungan kepada Allah, perlindungan seraya berdoa, yang mana doa itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah daripada sifat tamak yang menjadikan watak. A'udzubillahi minat tama'i yudni ila at-taba'. Jadi minta perlindungan daripada Allah dari sifat tamak yang membentuk karakter watak. Jadi kebiasaan, kita minta perlindungan karena memang merujuknya juga akhirnya kepada kebiasaan. Karena memang kita dilahirkan dari ketiadaan, dari pengen-pengenan. Tapi ketika diberikan hikmah oleh Allah ilmu, maka tumbuh rasa kehati-hatian itu. Gak pengen apa-apa yang kita sentuh, gak pengen apa-apa yang kita pegang, kita ngerasain, milikin, kuasain sampai mati. Gak pengen, rasanya pengen kita lepas. Dan hakikatnya akan kita lepas semua itu. Kenapa? Dengan kematian. Emang kita mau bawa apa? Baju yang paling bagus aja kita gak bawa, sepatu yang paling kita sayang, sandal yang waduh, udah bukan main dah kita beli sampai ngerayap-ngerayap ke onlinean. Nyari yang bagus, yang murah, nyari yang mahal, merek. Baju juga begitu, kagak dibawa. Bahkan bahkan kita tidak bisa menggunakannya dan dibantu untuk dipakaikan pakaian. Apa itu? Kain kafan. Jadi kita hakikatnya harus mengerti bahwa apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan itu bukan milik kita. Ketika itu akan menjadi milik kita, kapan? Kapan itu menjadi milik kita? Kalau kita udah berikan kepada orang lain. Nah kan, kita baru tahu gimana sih hakikatnya apa yang kita punya itu. Apakah yang kita punya, yang kita miliki itu baru katanya. Yang apa yang ente miliki, apa yang ente pegang itu baru katanya punya ente. Kapan itu hakikat memiliki ente punya ente? Kalau ente udah bisa ngasih orang lain. Karena dia akan berubah menjadi catatan amal dan dia akan menjadi kebahagiaan kepada orang lain yang datangnya dari tangan ente. Yang ente miliki itu mah ente simpan sendiri, bisa jadi hilang, bisa jadi enggak. Kalau ente berikan nggak bakal hilang. Disitulah yang kita miliki. Dan kita merasa bahwa kepemilikan itu yang kita punya, yang ada di lemari kita,
yang ada di rekening kita. Itu keseringan kan kita begitu mikirnya. Enggak. Hakikat utama adalah kepemilikan kita yang kita berikan kepada orang lain. Kita kerja nih, nyari nafkah, kita kumpulin apa yang ada hasilnya. Kasih kemana? Kita kasih keabadian kita kepada menafkahkan kepada orang sebelah kita. Anak istri kita. Nah, di situ yang menjadi kekayaan kita. Yang kita berikan itulah yang menjadi kekayaan kita. Apa? Dia bisa makan, dia bisa hidup, dia bisa belajar, bahkan dari apa? Dari rezeki yang kita yang diberikan kepada kita, yang numpang lewat. Itu malah punya kita. Padahal sudah tidak dalam genggaman. Tapi melahirkan apa? Melahirkan kebaikan-kebaikan yang kita punya dari situ. Ya, dia tumbuh, dia dewasa, dia belajar, dia bisa ingat Allah, dia bisa belajar, bisa berzikir, bisa baca Quran. Itu yang kita miliki, itu yang kita punya. Makanya jangan merasa bahwa apa yang ada di tangan kita, apa yang ada dalam genggaman kita itu milik kita. Sebelum dia berpindah tangan atas dasar pemberian ikhlas kita kepada Allah, disitulah hakikat kepemilikan kita yang abadi. Itu yang katanya doang kan cuma tinggal cerita. Jangankan apa yang kita punya, badan yang kita punya, katanya ini pernah mampir. Kapan dia milik kita? Kalau kita aplikasikan pengabdian kita, tenaganya buat orang lain. Misal badan kita lagi sehat, ada keluarga lagi butuh bantuan, kita nggak punya duit tapi badan kita sehat, kita bantu dengan badan kita. Disitulah kepemilikan badan yang hakiki. Tenaga kita jadi kekayaan kita. Besok itu yang bakal ditanya dan itu yang bakal kita bisa petik hasilnya. Makanya kalau ada ruang-ruang pengabdian jangan lari, aduh kagak ada upaya. Nggak apa-apa kita mikirin upah, tapi ada kalanya kita nafkahkan apa yang kita punya. Badan kita, tenaga kita, kesehatan kita. Besok kalau udah waktunya diambil kemampuan itu, jangankan buat orang lain, buat diri ente itu ente nggak bisa nikmatin. Pernah ngerasain puyeng, bisa diajak mikir, lagi puyeng diajak mikir, lagi sakit gigi aja nggak bisa diajak punya. Punya kacang kasih. Padahal yang sakit cuma satu, yang lain banyak yang kagak sakit, tetap kagak bisa dikit-dikit menikmati seperti manas biasanya. Gitu. Waktu kita lagi sehat, waktu kita lagi merasa ada kemampuan, kasih yang sifatnya pengabdian. Kalau aja ada upahnya yang tidak merasa ada tekanan di situ, ambil. Kalau misalnya ada rasa tekanan di kita, niat sedekahin aja, sedekah tenaga. Itu bakal jadi kekayaan kita. Itulah milik kita sebenarnya. Itu. Belum tentu yang gaji katanya banyak baru timbang datang doang nongkrong dapat 500.000. Tenaga apaan cuma nongkrong doang dapat 300.000? Dapat 500 juta misalnya. Malah jadi musibah. Waktu ditanya dapat dari mana? Ya nongkrong. Nongkrong apaan? Gitu, ngadu ayam. Iya. Malah ditanya apa yang kita beli, bukan ente yang punya, malah menjadikan penjerumusan kita di yaumul hisab, yang bakal menggerus apa-apa yang kita punya. Itu. Maka di sini thalabul ilmi, ya, seorang pelajar jamaah harus mempunyai loyalitas kepada dirinya, kepada harta yang dia punya, kepada kemampuan yang dia ada, supaya menjadi kemanfaatan ilmu untuk dirinya dan keberkahan apa yang dia punya. Ya, mendapatkan apa-apa yang dia miliki itu dimanfaatkan. Wa yanbaghi an la yarji'a illa min Allah wa la yakhafu illa minhu wa yadhharu dhalika bi mujawazati haddi syar' wa 'adamiha. Jadi bagi jamaah, bagi pelajar ini diminta seharusnya itu nggak berharap kepada manusia, gitu, berharap kepada Allah Ta'ala yang nggak takut daripada kecuali daripadanya. Ya, jadi itu nampak dari dirinya nggak melanggar hukum syariah. Dimujawazati hadis syara' wa adamiha. Jangan sampai ketiadaan yang hukum itu, ketiadaan hukum dalam posisi yang kita tidak tahu menjadikan kita lupa sama Allah. Orang
di sini nggak tahu nih hukumnya nih, ini nggak tahu nih pengetahuannya. Tiba-tiba ada hal-hal yang sifatnya masih subuhat. Ya. Ingat aja sama Allah. Wah, ini rasanya saya nggak bisa ngambil keputusan. Anda nggak bisa ngambil keputusan. Jadi jangan melupakan bahwa yang kita paling takut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari rasa kehati-hatian kita, dari rasa keprihatinan kita dari apa yang kita dapat, walaupun kita tidak tahu, kita merujuk kepada Allah Ta'ala. Untuk jawaban jelasnya, tanya yang tahu, ya. Pasal ahli dzikri kuntum la ta'lamun, tanya sama ahli ilmu kalau memang kita nggak tahu, supaya kita diselamatkan. Dari situ memiliki rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nggak melanggar hukum syariat jadinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadikan pembahasan kita ini kelak ilmu lisan menjadi ganjaran dan menjadikan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala dalam perjalanan kita menuju ridhonya.